Sayang. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke. Nih, udah punya hadiahnya loh. Oke. Hari ini Bunda akan bercerita tentang Fadil Bandung. Siap mendengarkan cerita? Ingat, di akhir cerita siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Bunda, Bunda akan kasih hadiah. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang sangat kecil sekali, terdapat satu keluarga dan mereka mempunyai satu orang anak cantik sekali bernama Natasha. Natasha, dia rajin berdoa. Setiap hari dia berdoa dan tentunya dia mau belajar berpuasa. Dan karena mamanya Natasha adalah seorang dokter, suatu hari mamanya Natasha pergi ke negeri tetangga untuk mengobati salah satu pasiennya yang sedang sakit. Natasha tidak bersedih loh ditinggalin sama mamanya pergi bekerja, tetapi dia berdoa mudah-mudahan mamanya selamat sampai tujuan dan cepat kembali ke rumah. Di rumahnya tinggal berdua, ayahnya dan Natasha. Natashanya kesepian, jadi ayahnya Natasha mencoba menghibur Natasha dengan menggunakan alat musik. Namanya apa ya? Gak usah suling. Apa namanya? Sama-sama ya. Biola. Biola. Mencoba menghibur Natasha dengan menggunakan alat musik namanya. Di saat ayahnya Natasha sedang asik bermain biola, tiba-tiba di depan rumah Natasha terdapat segerombolan serigala mondar-mandir mengelilingi rumahnya Natasha. Ayahnya Natasha takut. Gimana kalau nanti serigala-serigala itu masuk ke rumah dan memakan Natasha? Dan pada saat itu pula ayahnya Natasha pergi ke hutan untuk berburu. Tidak lupa ayahnya Natasha membawa senapan untuk menembak serigala. Natasha ikut, takut di rumahnya sendirian. Jadi Natasha dibawa sama ayahnya untuk berburu serigala. Dan dari kejauhan ayahnya Natasha melihat segerombolan serigala banyak sekali sedang mencari mangsa. Saking banyaknya ayahnya Natasha mencoba untuk menembak serigala, tapi tidak ada yang kena, keburu kabur serigalanya. Dan ayahnya Natasha mengejar serigala. Natasha tidak ikut, Natasha nungguin ayahnya. Dan di saat Natasha nungguin ayahnya, Natasha bertemu dengan seekor kelinci yang sangat lucu sekali. Natasha sayang sama binatang, dia tidak pernah menyakiti binatang. Natasha asik bermain dengan kelinci. Siapa di sini yang sayang sama binatang? Aku. Hanya kelinci. Sama apa? Kelomang apa itu? Oh, hewan yang suka jalan. Ya. Apa saya? Oh, merpati. Ya. Lanjut ya. Anak soleh. Anak soleh. Duduk yang rapi. Tangannya dilipat. Mulutnya dikunci. Jegrek. Dan di saat Natasha sedang asik bermain dengan kelinci, tiba-tiba Natashanya dia jatuh. Dia jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam sekali. Natasha tidak tahu kalau di depannya ada jurang yang sangat dalam sekali. Tetapi karena Natasha anak yang saleh, dia menemukan akar yang ada di tepi jurang. Jadi Natashanya dia bergelayutan tengah jurang dan tidak lupa Natashanya berdoa sambil minta tolong, dan terus minta tolong. Tapi di saat Natasha sedang berdoa sambil minta tolong, tiba-tiba terdengar suara lolongan serigala. Au!
banyak sekali. Dan ternyata serigalanya sedang melihat Natasha. Natasha makin takut. Gimana kalau nanti serigala-serigala ini memakan Natasha? Kembali Natasha berdoa, meminta pertolongan Allah. Dan di saat Natasha sedang berdoa, tali yang sedang dia pegang sedikit demi sedikit naik ke atas. Ada yang menolong Natasha. Kira-kira yang menolong Natasha ayahnya apa serigala? Ayahnya apa serigala? Kita lihat sama-sama. Disinilah terjadi keajaiban doa. Kun fayakun. Jika Allah berkehendak pasti akan terjadi. Tapi ini terjadi hanya kepada anak yang saleh. Tidak durhaka sama orang tua, nurut sama ibu guru, tentunya sayang sama teman-temannya. Dan satu lagi, mau belajar berpuasa. Kita lihat sama-sama siapa yang menolong Natasha. Dan ternyata yang menolong Natasha adalah siapa ya? Tiba-tiba di belakang serigala terdengar suara tembakan dan itu adalah ayahnya Natasha. Ayahnya Natasha tidak percaya kalau serigala ini sudah menolong Natasha. Serigalanya dia pergi kabur takut kena tembakan ayahnya. Natasha menceritakan sama ayahnya kalau tadi dia terjatuh dan ditolong sama serigala. Tapi ayahnya Natasha tidak percaya. Dia langsung menggendong Natasha dan membawa pulang. Tetapi dalam perjalanan pulang, ayahnya Natasha bertemu dengan seekor beruang yang sangat besar sekali. Beruangnya sedang kelaparan dan beruang ini mau memakan ayahnya Natasha. Ayahnya Natasha sempat melawan tapi tidak bisa karena badannya kecil. Sedangkan beruang badannya besar. Pelurunya habis. Jadi Natasha kembali berdoa, meminta pertolongan Allah. Dan saat beruang ini mau menghadapi ayahnya Natasha, tiba-tiba di belakang beruang terdapat segerombolan serigala mencabik-cabik beruang, mencakar-cakar beruang biar tidak jadi makan ayahnya Natasha. Barulah ayahnya Natasha percaya kalau serigala ini berubah menjadi binatang yang sangat baik sekali berkat doa dari anak yang saleh. Sehingga akhirnya ayahnya Natasha beserta Natasha selamat dari binatang yang sangat buas sekali yang tadinya mau tembak sama ayahnya Natasha, ternyata menyelamatkan nyawa Natasha beserta ayahnya. Dan tidak lupa, dan pada akhirnya mereka mengucapkan terima kasih semuanya. Kalau kita sudah jadi anak yang soleh, minta apapun dikabulkan sama Allah. Asalkan tadi ya, kita tidak boleh durhaka sama